we fight to get those children out of the mighty, mighty children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. The animals, they came in by twosies, twosies. Animals, the animals, they came in by twosies, twosies. Elephants and kangaroosies, roosies. Children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. It rained and poured for 40 daisies, daisies. Rained and poured for 40 daisies, daisies. Almost drove those animals crazies, crazies. Children of the Lord. The sun came out and dried up the landy, landy. Sun came out and dried up the landy, landy. Everything was fine and dandy, dandy. Children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik hari ini yang ada di rumah? Kakek berharap semua adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan dahsyat, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menjaga, memelihara kita selama seminggu hingga pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat suatu pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Kita nyanyikan pujian ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menjaga, melindungi kami seminggu lamanya hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus yang selalu setia di dalam kehidupan kita, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus untuk tetap setia. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita ulangi pujian kita dari awal. Setia, setia. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai di ladang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan mungil yang sudah memberikan persembahan. Berkati setiap usaha pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.
Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat video. Dan sekarang kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan-Mu pada kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah pagi hari ini meskipun lewat online. Bapa, kiranya saat ini Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat memahami setiap firman-Mu yang akan kami bahas hari ini, Bapa. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, baik hamba yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, namun sebelum itu, kita akan menyaksikan satu video. Selamat menyaksikan. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Oke adik-adik, puji Tuhan. Jadi cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Ruth pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22 dengan tema Naomi dan Ruth. Kakak ulangi ya, kitab Ruth pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 dengan tema Naomi dan Ruth. Jadi fokus kita hari ini akan belajar dengan 2 tokoh ini, yaitu Naomi dan Ruth. Jadi adik-adik, dalam kisah yang adik-adik sudah nonton tadi, di cerita firman Tuhan tadi, dijelaskan bahwa Elimelek ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, itu di bangsa Israel, Elimelek yang adalah suami dari Naomi mengambil keputusan untuk membawa Naomi bersama dengan kedua anaknya untuk pergi ke tanah Moab karena ia mau menghindari bencana kelaparan yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu.
Tetapi sangat disayangkan sekali ketika mereka sampai di tanah Moab, Elimelek meninggal. Jadi Naomi kehilangan suami yang sangat ia cintai, yang sangat ia sayangi. Dan pada waktu itu, kedua anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, mengambil istri dari tanah Moab yang berasal dari bangsa Moab, yang bernama Orpa dan Rut. Dan ketika mereka sudah menikah, kedua anak dari Naomi meninggal. Jadi tinggallah Naomi sebatang kara bersama dengan Orpa dan Rut. Dan pada waktu itu Naomi sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap tinggal di tanah Moab. Dia dipenuhi dengan rasa kesedihan karena kehilangan orang yang sangat dia cintai, yaitu suaminya Elimelek dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan ia mengambil keputusan untuk pulang ke Bethlehem. Meskipun dia mempunyai dua menantu, tetapi dia memberikan pilihan kepada menantunya untuk pulang ke keluarganya dan tetap di tanah Moab. Tetapi Rut, salah satu menantu dari Naomi, mengambil keputusan untuk tidak mau tetap di tanah Moab. Ia mau mengikuti Rut pergi ke Bethlehem. Jadi melalui cerita ini, adik-adik, kakak akan membagikan dua poin penting yang menjadi fokus pelajaran kita hari ini di dalam ibadah Parsat ini, adik-adik. Dan kakak harap adik-adik fokus ya mendengarkan kedua poin penjelasan dua poin ini. Jadi yang pertama itu, Allah menghendaki agar kita tidak mudah menyerah. Allah menghendaki agar kita tidak mudah menyerah, adik-adik. Saat itu mungkin Naomi sudah merasa sedih, dia berat sekali dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dia tidak mau lagi disebut Naomi ketika ia sampai di Bethlehem dan orang-orang memanggil dia dengan sebutan Naomi. Dia berkata bahwa janganlah engkau memanggil aku dengan sebutan itu. Karena dia merasa bahwa saya sudah tidak senang. Dia sudah mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kita. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong Naomi. Dan bukan hanya Naomi, tapi Tuhan punya cara juga untuk menolong saya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong adik-adik. Meskipun ada banyak tantangan yang mungkin membuat kita mau menyerah. Seperti yang dilakukan Allah. Allah memakai Rut untuk menemani Naomi agar apa? Agar dia tidak merasa sebatang kara lagi. Allah memakai Rut untuk menemani Naomi sampai ke Bethlehem dan menjadi pelanjut dari keluarga Naomi, adik-adik. Itulah Allah kita. Ia mempunyai banyak cara. Jadi adik-adik jangan pernah mudah menyerah. Meskipun banyak tantangan yang mungkin adik-adik alami di dalam sekolah, di TK, SD, SMP, SMA. Ya, adik-adik harus tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik. Dia selalu memberikan sukacita kepada kita. Dia selalu memberikan pertolongan untuk kita. Dia selalu memberikan damai sejahtera untuk kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah fokus ke hal-hal itu. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak mudah menyerah. Karena Allah menghendaki agar kita tidak mudah menyerah. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, Allah menghendaki kita untuk setia dalam segala hal. Allah menghendaki agar kita setia dalam segala hal. Untuk kita setia dalam segala hal. Itu yang Allah kehendaki. Jadi dalam cerita tadi ya, adik-adik jelaskan bahwa ketika Naomi mau pulang ke Bethlehem dan menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke keluarganya masing-masing, kita lihat hal yang sangat luar biasa dari salah satu menantunya, yaitu Rut. Ketika Naomi menyuruh dia pulang, dia berkata, janganlah desak aku untuk pulang. Dia bilang, jangan mendesak saya untuk pulang ke keluarga saya. Dia berkata lagi, kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Itu yang Rut katakan kepada Naomi. Dan juga dia berkata lagi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Wow, sebuah
pernyataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ruth. Dan harus kita tahu adik-adik, Ruth ini bukan orang yang mengenal Allah, bangsa Israel, Allah yang benar. Tetapi dia berasal dari tanah Moab, dan tanah Moab ini tidak mengenal Allah yang benar. Tapi Ruth mempunyai hati untuk tetap setia menyembah Allah bangsa Israel. Meskipun dia sudah tidak mempunyai suami. Dan mungkin bisa dikatakan dia sudah tidak pantas lagi untuk mengikuti Naomi. Tetapi dia mempunyai hati yang sangat luar biasa sesuai dengan namanya, yaitu Ruth, belas kasihan, yang artinya belas kasihan. Dia mempunyai belas kasihan yang sangat luar biasa. Sehingga ia mau setia mengikuti Naomi kemanapun ia pergi. Meskipun mungkin, ya, apalah gunanya saya mengikuti Naomi. Tapi adik-adik, dari hal ini kita dapat belajar bahwa kesetiaan adalah poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, adik-adik. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting kita hidupi, adik-adik. Meskipun adik-adik saat ini masih kecil, mungkin masih TK, SD, SMP, SMA. Mulai dari sekarang, adik-adik harus belajar setia dalam segala hal. Tapi yang harus adik-adik garis bawahi bahwa dalam segala hal ini adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus adik-adik garis bawahi. Jadi ketika adik-adik belajar, setialah belajar. Ketika adik-adik melakukan hal yang baik, setialah melakukan hal itu, adik-adik. Jika adik-adik mengikuti ibadah par, setialah mengikuti ibadah-ibadah par. Ketika adik-adik belajar cerita firman Tuhan, setialah belajar cerita firman Tuhan. Ketika adik-adik berdoa, setialah adik-adik berdoa. Mulai dari sekarang, setialah dalam hal-hal kecil agar adik-adik dapat dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Oke? Jadi, bagaimana caranya setia? Ada banyak hal caranya. Tapi yang paling terutama, adik-adik harus memfokuskan hati adik-adik kepada Tuhan. Karena teladan setia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia setia selalu bersama dengan kita. Demikianlah kita juga harus setia melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika adik-adik belajar, ayo fokus dan setialah belajar. Setialah mengikuti sekolah setiap hari. Jangan malas-malasan. Karena kesetiaan itu akan berdampak baik dalam kehidupan adik-adik ke depannya. Oke adik-adik, jadi itu dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, ada yang ingat? Kakak harap adik-adik ingat ya. Jadi yang pertama tadi, Allah menghendaki agar kita tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, yang baru-baru tadi kita bahas, yang kedua adalah Allah menghendaki kita untuk setia dalam segala hal. Oke adik-adik, itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kakak sangat berharap, dan juga Tuhan pasti merindukan, menginginkan agar adik-adik melakukan firman Tuhan hari ini dalam aktivitas adik-adik sehari-hari, baik untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk guru di sekolah, ataupun dalam aktivitas adik-adik yang lain. Oke? Jadi kakak akan berdoa untuk adik-adik, dan adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah belajar cerita firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami pelajari saat ini itu dapat kami hidupi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah memberikan kepada syukur. Artinya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan, biarlah mendapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa jika mungkin ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat kami semua anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan dan juga di dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, berikan kami akal budi kepandaian ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami di dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di sepanjang minggu yang akan berlalu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, semangat belajarnya, semangat memuji Tuhan, semangat beribadah. Prokesnya tetap dijalankan, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat. Yang suka begadang main game, yang suka nonton sampai malam dikurangi ya, biar imunnya bisa tetap terjaga, biar kita kuat, sehat, baik secara fisik maupun secara rohani. Oke? Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.